Oh bisa di flip ini. Ya bisa. Satu mulai. Mau dijelasin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Izinkan kami berpantun dulu ya, saya pantun. Ciri khas kami di CGV sebelah sini sering banyak pantunnya. Ibu-ibu cantik berjilbab merah mewah. Pagi ini sarapannya soto gedongan. Puji syukur Nikmat. Puji syukur alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sudah memenuhi undangan. Bapak Ibu, sekali lagi dari saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak serta mohon maaf mengganggu waktu panjenengan berkaitan dengan kegiatan di kami selaku penanggung jawab CGP atas nama Ibu Rina. Di kami ini ada kegiatan pendampingan individu. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan di PGP yang mana kami selaku PGP benar-benar memastikan bahwa CGP kami ini melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan nilai guru penggerak yang telah dipelajari. Untuk PI pada hari ini saat ini sudah yang kedua. Sebelumnya sudah pertama, itu kami PI pertama masih ngobrol. Untuk yang PI kedua ini kebetulan modul yang berkaitan dengan PI 2 adalah modul nilai dan peran guru penggerak serta visi dan prakarsa guru penggerak. Seperti itu. Oleh karena itu sedikit waktu yang dibutuhkan untuk pendampingan individu 2 ini kurang lebihnya mungkin sekitar sesuai jobdesknya 110 menit, tapi nanti bisa kondisional, kami nggak termasuk mengganggu dengan saya sebutkan ya. Untuk PI ini sifatnya diskusi ya Pak Ibu ya, diskusi bersama penjenengan selaku perwakilan dari SMP Negeri 5 seperti yang diberikan oleh Bu Rina, ada Bapak Gofur selaku wakil siswaan, kemudian Ibu Indah selaku wakil kurikulum, kemudian Ibu Sita selaku guru, teman guru ADMP ya. Kemudian nantinya Ibu Ari selaku tenaga pendidikan. Itu. Diskusi ini sifatnya berkolaboratif, tidak ada yang menggurui, tidak ada. Sifatnya lebih ke saling berbagi apa yang telah diperoleh Ibu Rina nanti di-sharingkan ke panjenengan semuanya. Seperti itu ya. Sebelum nanti ke sesinya Ibu Rina sampai diskusi, sebelumnya mohon maaf perkenalkan mungkin salah satunya yang mewakili Bapak Kepala Sekolah Ibu Indah. Minta tolong Ibu Indah memberikan sedikit pengarahan kepada kami, saya selaku PP, kemudian Ibu Rina selaku pendamping. Waktu yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kami tadi sudah dipesan oleh kepala sekolah untuk mewakili beliau karena beliau sedang ada ini ya, ada urusan yaitu mengangkat cucunya ke kontrol ke rumah sakit. Jadi tadi saya dipesan untuk membersamai Bu Rina untuk pendampingan individu yang kedua ini. Ini memang kemarin sudah B1 ya Bu Rina ya. Jadi Bapak Kepala Sekolah tadi menyampaikan lewat saya bahwa beliau sangat mendukung untuk Bu Rina ini dalam mengikuti PGP angkatan 11 karena apa yang sudah disampaikan Bu Rina untuk visi beliau itu selaras dengan visi sekolah, dan diharap nanti dengan adanya Bu Rina sebagai guru penggerak di sini nanti juga akan menggerakkan guru yang lain untuk bisa mewujudkan pembelajaran yang benar-benar bisa itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, menyampaikan pesan
diskusi ini berjalan dengan lancar, bermanfaat untuk kita semua, dan apa yang menjadi tujuan Ibu PP dan Bu Rina sebagai CGP nanti tercapai pada pertemuan tadi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Linda selaku wakil guru di Saudara Terima dan perwakilan dari kepala sekolah. Seperti yang diharapkan, semoga tujuan kegiatan PI2 ini memberikan manfaat baik bagi Ibu Linda, teman-teman yang ada di sini maupun kepada terutamanya sekolah yaitu di SMP Negeri 5. Berikutnya yaitu diskusi. Untuk sesi diskusi ini secara keseluruhan akan dipandu oleh Ibu Rina Suryanitia selaku CGP angkatan 11 kelas 36A. Sebelum saya tutup, saya perlu lagi nih. Biji durian, biji serasi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran Bu Putri di tengah kami sebagai pengajar praktek. Terima kasih juga untuk Linda mewakili Bapak Kurniadi yang hari ini berhadir. Terima kasih Pak Luhut sebagai kesiswaan yang juga ada di sini, dan Bu Sita dari bahasa Jawa. Ini tidak ada perwakilan dari bahasa Indonesia, tidak ada yang serumpun karena tadinya Bu Hilda tapi berhalangan. Terima kasih Pak Ari dari perwakilan dari ketenagaan. Oke. Sebelum kita mulai diskusi terkait visi guru penggerak dan visi sekolah SMP Negeri 5 Jombang, sebenarnya saya menyampaikan apa yang kurang lebih 1 bulan ini saya dapatkan dari kegiatan guru penggerak. Pendampingan individu 2, diskusi bersama warga sekolah di guru penggerak oleh Rina Suryanitia, Jombang 6 Agustus 2020. Jadi kalau di guru penggerak itu Bapak Ibu, kita itu berpedoman pada filosofi Gajah Dewantara. Salah satu bunyinya seperti ini: pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini adalah salah satu ungkapan dari Gajah Dewantara, di mana kita itu ketika mendidik anak itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tidak bisa memaksakan apa yang sudah dibawa anak sejak lahir. Kalau misalnya dulu ada istilah anak itu terlahir seperti kertas putih kita mewarnai, ternyata itu pemikiran yang kurang tepat. Kalau versi Gajah Dewantara itu anak itu terlahir sudah membawa ini kodrat alam dan kodrat zaman. Dia belum terlalu kelihatan. Tugas kita adalah mempertajam apa yang sudah ada di diri anak. Oke, masih kurang, kita memperjelas itu dengan menuntun, bukan menuntut. Kemudian di sini ada nilai dan peran guru penggerak. Nilai penggerak di sini ada berpihak pada murid. Istilahnya bahkan ada di Gajah Dewantara itu kita dituntut untuk menggambar. Kemarin beberapa teman itu ada yang kurang sepakat dengan kata menggambar. Jadi seolah-olah kita ibaratnya mendewakan anak, bukan seperti itu. Artinya kita mengutamakan kebutuhan anak. Jadi berpihak pada murid, kemudian reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Jadi nilai guru penggerak itu yang seharusnya dimiliki oleh setiap guru, dan tidak harus bergabung dengan guru penggerak terlebih dahulu, tidak, tapi siapapun harusnya itu memiliki nilai-nilai penggerak, artinya bisa menggerakkan tadi. Kemudian selain nilai guru penggerak juga ada peran guru penggerak. Di sini ada 5, menjadi
menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi guru lain, mewujudkan kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktis. Nah, di antara 5 peran ini mungkin kita sebenarnya juga sudah memilikinya. Bagaimana kita sebenarnya tinggal bagaimana menajamkan seperti yang murid kita miliki. Sebenarnya seorang guru juga pasti memiliki beberapa nilai dari memiliki beberapa peran dari guru penggerak di sini. Pasti di antara kita ada yang mungkin bisa menjadi coach bagi guru lain. Kita mengetahui kemampuan tertentu dan kita mengibaskannya. Di situ kita sudah berperan sebagai coach. Kemudian kita melakukan kolaborasi dengan guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid. Ini ketika di kelas misalnya kita bagaimana menuntun murid untuk memiliki sikap kepemimpinan di dalam kelas. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Nah, ini kalau dulu sebelum saya bergabung di guru penggerak, saya memahaminya kalau membahas tentang profil pelajar Pancasila, saya itu terpakunya pada kegiatan P5 proyek itu saja. Ternyata ini harus kita implementasikan di setiap pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Jadi tujuan dari kurikulum merdeka itu membentuk peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila, di mana di situ ada berapa dimensi, ada 6 gitu. Ada 6 dimensi. Profil pelajar Pancasila adalah gambaran karakteristik atau sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh seorang pelajar yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, bertujuan untuk membentuk generasi muda yang memiliki karakter yang kuat dan mampu berkontribusi bagi bangsa dan negara. Jadi ternyata apa yang kita lakukan pembelajaran di dalam kelas itu memang kita arahnya harus bagaimana membentuk peserta didik itu seperti dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Ini dimensinya ada 6. Pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan mengalah kritis. Ini nilai-nilai yang harus kita tanamkan pada peserta didik di dalam kelas. Nah, kita implementasikan dalam pembelajaran kita. Nah, ini adalah visi sekolah SMP Negeri 5 Jombang, berkarakter, berprestasi, terampil, peduli lingkungan, dan ramah anak. Ini baru setahun menjalankan ini. Jadi ini sudah mengalami revisi. Jadi ini termasuk baru usianya baru setahun, menyesuaikan dengan rapat pendidikan. Jadi menyesuaikan dengan rapat pendidikan. Di sini ada ramah anak, peduli lingkungan, karena kita sekolah adiwiyata. Nah, ini visi saya sebagai guru penggerak di sini mewujudkan generasi religius, berkarakter, dan adaptif. Ini sudah mengalami revisi beberapa kali karena di CGP itu ada alurnya. Dari awal kita menyusun itu, kemudian ada namanya aksi nyata, demokrasi kontekstual. Di situ kita diberi kesempatan untuk diyakinkan apakah visi yang disusun itu sudah sesuai, apakah ada yang perlu direvisi begitu. Dan hasil akhirnya ini setelah saya sederhanakan, karena visi itu kan seperti kita bermimpi, mencita-citakan sesuatu, kita mau anak didik kita itu dibawa kemana, seperti apa, begitu. Jadi cita-cita itu kita tuangkan dalam visi sekolah yang beracuan pada kekuatan peserta didik di SMP Negeri 5 Jombang. Dari visi tadi, visi guru penggerak, di sini ada prataksa perubahan calon guru penggerak. Di sini saya merumuskan kalimatnya seperti ini: melaksanakan pembelajaran berbasis digital, menerapkan budaya positif
karena teknologi, karena HP, anak-anak jadi mungkin akhlaknya kurang baik dan sebagainya. Kalau kita hanya memutus anak-anak tidak boleh menggunakan itu menurut saya juga kurang tepat. Jadi kita dampingi mereka untuk bagaimana menggunakan teknologi tapi secara bijak. Tahap aksi nyata. Ini ada perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Perencanaan sini ada berdiskusi dengan pimpinan terkait rencana aksi nyata saya, kemudian diskusi dengan dan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang mungkin memiliki jam terbang lebih tinggi. Kemudian tahap pelaksanaannya mengimplementasikan prakarsa perubahan yang telah saya rencanakan dengan kegiatan-kegiatan intrakurikuler maupun kokurikuler. Beberapa kegiatan yang telah terlaksana diantaranya menciptakan pembelajaran yang merdeka, berpusat pada anak, serta melakukan pembiasaan yang baik untuk menumbuhkan perilaku adaptif. Siswa-siswi dilibatkan dalam setiap kegiatan presentasi, menyampaikan pendapat, eksplorasi konsep, pemanfaatan perangkat digital, dan juga kegiatan kokurikuler lainnya. Ini adalah pola mental prakarsa perubahan. Yang pertama, di sini murid yang memiliki akhlak mulia serta memiliki adab sangat diperlukan seiring dengan perkembangan iptek agar mereka dapat menggunakan perkembangan iptek dengan bijak. Kemudian bagian T tantangannya, nilai sikap dan karakter yang dimiliki murid semakin mengalami penurunan dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat. Kemudian di sini hanya melakukan pembelajaran yang selalu menanamkan nilai-nilai adab dan kesopanan, melaksanakan program 5S. Sini kita melakukan liku-liku, sapa, salam senyum, sopan santun, melaksanakan praktik baik dalam pembiasaan. Kemudian murid dapat terbiasa dengan perilaku-perilaku yang mulia baik dengan Tuhan, manusia, lingkungan, alam dengan tanpa mengesampingkan perkembangan teknologi. Ini adalah tahap bakja. Jadi di dalam sini ada pendekatan namanya equity apresiatif. Kita bisa menggunakan tahap bakja ini untuk menemukan kekuatan dari sekolah atau dari peserta didik. Bakja sudah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ini prakarsa perubahan saya tuliskan di atas. Melaksanakan pembelajaran basis digital, menerapkan budaya positif untuk mencetak generasi religius. Jadi ini adalah template dari tahapan bakja. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran berbasis digital? Bagaimana cara mewujudkan pembelajaran berbasis digital? Bagaimana cara mewujudkan pembelajaran berbasis digital dengan tetap menjaga budaya positif? Dan ini adalah tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang pembelajaran berbasis digital. Kemudian melakukan kolaborasi, mencari referensi terkait budaya positif pada sekolah yang telah menerapkan pembelajaran berbasis digital. Kemudian di sini ada ambil pelajaran. Ambil pelajaran di sini pertanyaannya, sekolah manakah yang dapat dijadikan rujukan dalam pembelajaran berbasis digital, menerapkan budaya positif untuk mencetak generasi religius? Bagaimana cara sekolah tersebut mewujudkan strategi yang berbudaya? Kemudian tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, mengunjungi sekolah yang telah mewujudkan strategi yang menerapkan budaya positif, meniru program pembiasaan, memodifikasi program dari sekolah rujukan dengan menyesuaikan kondisi siswa. Kemudian di sini ada gali mimpi. Pertanyaan yang saya susun, apa dampak positif program pembelajaran berbasis digital menerapkan budaya positif untuk mencetak generasi religius? Bagaimana cara mengembangkan potensi siswa yang mulai terbiasa dengan pembelajaran berbasis digital? Adakah keterkaitan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran berbasis digital dengan peningkatan mutu
bus sekolah. Ini penyelidikan dan tindakan, melakukan observasi, mendokumentasikan progres, melakukan evaluasi. Ini adalah jabarkan rencana. Apa langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran berbasis digital, menerapkan budaya positif untuk mencetak generasi religius? Bagaimana mempertahankan pembelajaran berbasis digital, menerapkan budaya positif untuk mencetak generasi religius? Kemudian tindakan dan penyelidikan, melakukan observasi, mendokumentasi, melakukan evaluasi terhadap kegiatan penerapan program. Kemudian ini atur eksekusi. Ini yang terakhir. Siapa saja yang dilibatkan dalam program pembelajaran berbasis digital? Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar program tersebut berhasil? Apa indikator keberhasilan program tersebut? Tindakan dan pendidikan, menyusun program kerja, menentukan jadwal monitoring, kemudian melakukan refleksi secara berkala. Jadi kurang lebih itu tadi alur dari awal saya mengikuti CGP, mulai dari materi filosofi Gadar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, sekarang mari kita diskusikan. Kira-kira panjenengan semua di sini bermimpi tentang apa untuk siswa-siswi kita ke depannya? Saya sudah menyiapkan ada pertanyaan, ada 6 pertanyaan saya siapkan di Padlet. Pak Kopir sudah? Nanti kirim Pak. Oke. Nah, nyuwun tolong niku jenengan jawab pertanyaan itu sesuai dengan mimpi-mimpi kita semua tentang anak-anak kita. Ada 6 pertanyaan terkait kita mimpikan murid yang seperti apa. Kita percaya bahwa murid adalah bisa ditulis namanya, kemudian langsung sebelahnya jawaban dari pertanyaan tadi. Kita bisa kan? Kita bisa? Tadi saya nyoba pakai HP-nya Mas Febri bisa. Tadi settingannya tadi saya nyoba pakai. Bisa. Tadi saya coba dulu pakai. Oh, ini baru. Ada sinyal ini. Enggak, akan dibuka balik. Tadi coba. Magnetic sulit. Yang kristal yang prakasanya Oke. tadi yang pelajaran dulunya kan dari sekolah lain ya, sekolah mana ya,
identifikasi kekuatan sekolah terkait dengan pembelajaran digital yang menerapkan budaya positif tadi. Itu kan kalau kekuatannya kan banyak kalau diidentifikasi mulai membawa HP, regulasinya, pembelajaran, ya itu kan termasuk budaya positif. Jadi mungkin yang ambil pelajaran tadi tidak langsung dari sekolah lain, ya boleh dari sekolah lain juga ditambahkan. Juga ditambahkan. Dari dulu yang identifikasi kekurangan dan kekuatannya. Ditambahi dari sekolah lain itu seperti kita memimpikan murid yang seperti apa, murid yang tangguh, saya nanti murid baru yang satu setelah itu murid lupa nggak saya yang tulisin apa. religius, berkarakter dan bersikap sopan santun terhadap warga sekolah. Ingin menjadikan murid yang berakhlak mulia, karakter religius, murid yang mengikuti perkembangan teknologi secara positif dengan bijak sehingga siap bersaing secara global. Ini seperti visinya Jombang yang kemarin kita bahas. Visinya Jombang ada kata itu loh, berdaya saing. Karakter dan budaya sendiri. Sama remaja. Oh iya, remaja gimana? Enggaknya tuh kita bahas waktu itu dengan Oh iya, visi dari visi remaja. kabupaten. Nah, ini kalau dikaitkan dengan visi sekolah kita, kita sulit. Di sekolah kita, karena kemarin kan sudah sebenarnya lebih panjang gitu kayak sulit panjang, terus sudah mengalami sudah perubahan. perubahannya sekarang ini. Kira-kira kalau di sini kan saya baca misalnya termasuk visi saya sendiri tadi kan religius, mengangkat kata religius itu dan kita letakkan di awal. Nah, kalau di visi sekolah kita itu sudah tercover atau belum untuk nilai religius gitu? Tercover di karakternya. Oh, jadi berkarakter itu luas Di nih. karakter itu mengacu pada, kalau di misinya itu mengacu pada profil pelajar Pancasila. Karakter itu. Secara keseluruhan. Iya. Kata karakter itu. Jadi karakter di situ adalah karakter profil pelajar Pancasila. Nggak perlu inti sebut satu. Jadi religiusnya masuk di sana, masuk di di karakter. dalamnya. Ya. Jadi selaras sih, makanya visinya boleh Iya. selaras dengan visi Visi sekolah. Kemarin itu waktu materi menginjak materi 1-3 terkait visi itu kan kita ya sama, saya juga menjawab pertanyaan yang pulau paling akan jenengan itu awalnya. Ini kan tadi itu pertanyaan ingin saya memiliki murid yang seperti apa gitu. Saya inginnya kan kalau mengingat ada ungkapan kita harus meletakkan apa di atas ilmu itu kan memang benar artinya. Ini saya katakan kata religius depan kita. Kemudian mengikuti di belakangnya itu paling panjang itu sudah saya pendekkan. Terus nilai-nilai yang ada
mandiri, kritis, inovatif, kemudian terakhir itu berdaya saing. Terus habis itu jadi pembahasan apa habis itu disederhanakan, disesuaikan, pas sudah mantap seperti itu visinya, kemudian jadi bisa kata adaptif di belakangnya karena adaptif juga luas gitu. Kita menginginkan dengan anak-anak itu mampu beradaptasi di kondisi apapun. Misalnya kita di zamannya yang seperti ini, kita yang luar biasa, kita mampu menyesuaikan. Tidak ada, tidak. Ya itu makanya kita Kecuali kalau visi sekolah itu yang kurang belum, nah itu baru. Itu baru. Tapi kalau sudah misalnya dia sudah mencakup nilai-nilai dalam profil pelajaran Pancasila ya sudah. Terus tidak bisa pada anak-anak anak juga ada di situ ya, sekolah. ramah anak itu ada ya sudah dapat. Jawaban dua. Oh ya Bina nggak bisa ngisi ya. Iya. Generasi apa ini pertanyaannya? Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang bisa menjadikan bangsa ini jadi lebih baik. Sangat istimewa. Ya, setiap siswa itu memiliki keistimewaannya masing-masing. Murid adalah aset bangsa yang harus kita didik dengan cara positif supaya menjadi generasi penerus bangsa. Di sekolah kita mengutamakan ada akhlak, betul, memang itu. Sekarang ini, karena kita kan terkait kalau kita bicara akademis kan dari dinas kan juga nggak ada, misalnya anak harus berani, nggak boleh itu jadi patokan nilai akademis, lebih ke akhlaknya kan. Mengutamakan lulusan yang mandiri, berkarakter sesuai perkembangan zaman. Terus ini pertanyaan apa? Murid di sekolah kita sadar bahwa HP sangat dilarang. Ya ini begini, seperti kalau di sini tuh kalau tidak ada perintah dari guru, memang tidak dianjurkan untuk membawa. Jadi pembelajaran kita juga menggunakan HP juga. Jadi kalau gurunya memberitahu misalnya malam itu melalui WA, gitu, kita tahu bahwa anak bisa membawa HP. Jadi ketika pelajaran yang diminta itu baru disiapkan. Di luar itu kita punya locker di ruang guru. Jadi sesuai jumlah rombelnya itu apa untuk HP. Ada kuncinya per kelas. Iya, jadi ini Kita harus menghilangkan image HP Larang. sangat dilarang Nah. itu. Jangan ada Jangan. image di Nah. SMP 5 dilarang lah, itu Jangan. jangan sampai ada. Karena itu sama saja kan tidak memenuhi kebutuhan murid Iya. kebutuhan pada zamannya. Nah, kalau nggak ada perintah, Jadi mestinya anak jangan sampai ada image itu loh. jadi Nanti pembelajaran ada peraturan atau apa gimana itu. ini diatur. Diatur, ada aturannya. Kalau saya HP harus ada NU online. Oh iya. NU online itu apa NU online? Ya ada Aplikasi. Quran, ada Tahlil itu tadi saya perintah langsung bawa HP buka ini. Muhammad Tahlil, Istighosah di situ ada. Oh, Hukum adat konten. iya. Ya beliau tinggal di kesiswaan ya arahnya ke sana termasuk menggerakkan Isari yang kita udah dilabeli sama dinas kegiatan apapun 95. Oke. Jadi kalau ini pentolan. Pentolan. Ini terus lanjut tanya penonton. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat mewujudkan tujuan bersama, bergerak menuju sukses.
ini mewujudkan mewujudkan impian bersama, mewujudkan cita-cita bersama. Sama kita bisa. Ini baru satu pertanyaan ke Pak Goputer ya? Belum. Kita dan warga Buddha Sintanya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa adab adalah hal utama yang harus kita miliki. Sudah sesuai dengan Nggih. masing-masingnya ya. Iya. Karakternya dulu, yang Nggih. prestasinya Iya. semua. Bisa tukar empati, visi. Nah ini karakter, prestasi, terampil. Ini kan makanya kata-katanya kan sebenarnya umum banget begini. Terampil kan ya mencakup berbagai luas teman-teman. Terakhir di sini ya menerapkan apa yang sudah didapatkan selama belajar tulisan dari visi ini kan Ya, apa anak-anak nanti itu loh ya. kedepannya, seperti outputnya dari SMP waktu dari SMP 5 nanti kan terampil. Nggih. Waktu itu kan waktu Pak Pun membuka rapat-rapat apa ya? Kalau menyinggung visi kita yang terakhir ini ya tentu ya seperti yang Jenengan sampaikan, dan juga kita kan sebelum SMP 5 dulu itu ST itu tadi. Masa belakang kita itu sekolah Sekolah teknik, teknik. kalau SDM tingkat menengah atas, ya. Nggih. Terus guru-gurunya juga Masih ada. Ya, tapi sekarang sudah mulai sudah umur kan umur BPS. dulunya lebih Oh iya, Iya kan? tinggal umur. tinggal umur ada masih ada. Pak Slamet jauh masih ada. Tapi itu nih Bu, sampai nanti 95 baru berubah SMP. SMP. Sebelumnya ya setahun nggak enak. Nah itu yang kita jadikan kekuatan, kita sematkan di sini terampil, dikata terampil. Tidak semua sekolah menggunakan kata-kata terampil ya. Iya, sebenarnya Tapi ini cenderung fokus ke prestasi. Iya, ada anak kan yang dikasih tahu minta ampun dan lain-lain. Mungkin satu guru bisa nggak narik nafas, bisa ini lah. Ada satu guru yang mungkin menanggapinya nggak bisa, dibiarkan ini nggak bisa, harus ada yang tegas. toleransi itu juga muncul. Dapat pendidikan kita, Iya. ada yang toleran. Kita kurang. Tapi Pak, apa Pak biar ibu sini. Mungkin kan setiap IKN kan ada yang non muslim juga masuk. Iya Pak. Apa anak-anak itu Pak Ben itu ada kegiatan gitu Pak? Sama-sama. Pagi. Ada. Sama-sama Itu sudah kegiatan. dibawa Pak Ben. Sudah. Namanya Federasi kalau itu. Islam itu kan bacaan Asmaul Kan Husna, di sini yang kok, Bu, Kristen ya, mungkin juga ada yang Iya, ada. pagi atau apa. Di bawah sana sama Pak Ben. Supaya Di kelas, di ruangan. Kelas apa dari walaupun yang yang Kristen dibawa ke Harabungge. Memang lagi lagi. Sebelumnya di perpustakaan. Tapi kayak nggak selalu ya, nggak Ya setiap Pak Ben pagi. kan dia capek aja. Ya kan sendirian, Kemudian jurnalisnya kan kasihan. sendirian. Ya nanti saya ajak diskusi. Maksudnya diisi Apa gitu nggak harus. apa biarkan baca doa-doa di kelas. Hanya ditungguin, barangkali nggak harus Pak Ben, nggak apa-apa. Yo. Gurunya yang non-muslim cuma satu. Cuma Iya, satu. Cuma satu anaknya. Iya, ada Pak. 9 ya. jenjang. Seluruh. Yes. Kalau tiap hari kan kasihan juga. Kalau kita di lapangan kan mengucapkan salam itu juga saya sudah berusaha ini Bu kalau menyambut anak-anak. ditandai. Saya dia datang selamat salam pagi. sejahtera. Ya, Mbak Isa tuh selamat pagi. Salam Salam sejahtera. salam sejahtera, non Kristen biasa. Kalau menyambut di depan itu.
saya hanya selamat pagi kita Waktu langsung yang berikan Kalau hadiah. presiden ya sampai apa ya, usahanya kan seluruh Indonesia kan sampai itu sampai kepercayaan Rahayu juga. Iya. Makanya kita ya audien kita kalau dua macam ya sampai sejahtera. Oh, ikut ini. pelajaran dulu ya ngaji ya kalau pulang Dulu waktu ada Hindunya kita mestinya juga ada Swastiastu. Oh iya. Sudah lulus Kemarin tapi sudah lulus. Dan sekarang ini kita mengucapkan salamnya cukup dua saja. Assalamualaikum sama salam sejahtera. Mesti powerful. Selamat pagi. Oh, salam sejahtera. Oh, banget. Kalau yang kedua juga masuk di apa sekolah juga Kita harus ingin tetap ada biata itu bertahan. Ini pendidikan nasional rencananya mau maju ke Maluku. Ini baru mulai lagi. Kemarin kan sempat kena COVID apa kan vakum gitu kegiatan itu. tapi secara tulisan kalimat itu sudah sesuai dengan perubahan yang zaman sekarang itu. Kalau dulu kan mesti ada kata kerjanya, wujudnya, Mewujudkan. menciptakan. Kemarin diskusi Iya, ya. kita bahas juga waktu diskusi dengan Dirkol itu. Kalau sekarang sudah langsung ke sikapnya Nggak pakai aja. kata ya. Langsung berkarakter. Makanya yang mewujudkan. Iya, terwujudnya Malah menciptakan. yang dari Pak Anam itu Pak Anam. kalimat puan Panjang. Saya sudah, iya. ini kan poin-poinnya. Poin Pak Anam itu Panjang. Kata kerjanya itu nanti masuk pada Misi. Pelaksananya bagaimana itu diuraikan di misinya. Misinya itu. Oke, memang seperti itu. Kata pertama, karakter itu memang sesuai dengan harapannya pemerintah yang kan memang karakter anak didik itu yang diutamakan. Diiringi sama prestasi. Ini hampir muncul di semua sekolah yang saat ini mengikuti IKM. Oh ikan. Atau itu merdeka, hanya sekolah penggerak seperti itu. Kalau yang terampil peduli lingkungan anak-anak ini merupakan jarang juga. Kebanyakan ya karakter kemudian seperti religius tadi seperti yang disebutkan Bunda bukti yang di Sudah masuk ke dalam. dari saya. Kalau HP tadi saya tertarik dengan itu HP. Ternyata memang beberapa pengalaman semuanya, nggak semuanya deh, di sekolah sini itu masih memfasilitasi anak-anak pakai HP. Hanya ada kebijakan tertentu yaitu mereka boleh bawa, disimpan di loker, kemudian di saat ada kegiatan diambil. Ada yang memang memperbolehkan dalam arti Ya, di Los, bawah aja. bebas. ya. Nanti guru mapelnya yang berkaitan di kelas, andaikan dipakai ya dipakai, kalaupun nggak dipakai gurunya yang Tanggung jawab. jawab Yang di kelas itu. atau bahkan ada yang membuat loker di kelasnya masing-masing. Mungkin tiap sekolah punya penilaiannya sendiri-sendiri terkait dengan keamanannya juga. Belajar masing-masing keamanan kita Jelas. yang khawatir, kemudian juga kepercayaan ya anak-anak terus kadang-kadang ya masih dipakai takut sama temennya nih kalau ketua kelasnya diancam oleh tak gawe. Ini tapi saya keren. Maaf, saya kaget karena apa? Loker dulu. Oh, lokernya berarti disimpan di ruang guru. Iya, Jadi anak-anak juga 27 loker sejumlah rombel. Dan mereka punya wadah kayak kotak Iya, itu untuk kotak, iya. membawa pulang pergi HP-nya dari kelas ke ruang Penanggung jawabnya mungkin dari guru-guru. Ada yang Kunci juga tahu. ya ada kuncinya Kuncinya taruh satu kotak warna kelas 7 biru. Oh, iya. Sebenarnya Ditaruh di berapa HP? nggak cuma berapa, ngambil juga. Oh, seperti itu. Berarti nggak tiap anak ngambil nggak ya? Enggak. Enggak salah satu. Makanya ada kotak mereka membawa. Kalau yang saya temui memang lokernya itu di
di kelasnya. Tapi mungkin keamanannya ya, keamanannya rawan sekali. Dan lagi kalau di kelas nanti saya anaknya masih dipakai Iya. di luar pengawasan guru kan kadang masih berani masuk. Sudah berapa lama gitu yang terkait kebijakan Lumayan ya Setelah Pak Yu ya Pak Yu. setelah COVID kita kan pembelajaran pakai HP terus itu timbul masalah. Kita butuh HP tapi terus begitu masuk wis kulino HP game waktu zaman COVID daring ya. Jadi di sekolah main game tok. Akhirnya harus dibuat regulasi sih. Saya itu mungkin nanti kalau sekolah saya mungkin nggak bisa menyentuh gitu. Iya, pondok. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa saya ceritakan hasil ini nanti bisa tahu jadi referensi bagi mereka. Itu dari saya mungkin dari Pak Gopur. Pak Gopur barangkali mau menyimpulkan hasil diskusi. Iya, simpel. Dulu Tertarik nama sendiri. bukan yang menyampaikan. Fotonya yang dikasih. Ini yang diajar. Itu selfie paling sering Iya, apa? karena bisa diklik kan, tak lupa kan itu waktu bikin PPT-nya. Yang diajar di Wantoro. Gitu. Bisa di Ya menggambar dalam tanda kutip, tidak harus kita menyembah, bukan. Menggambar dalam artian kita itu seperti pelayan. Iya. Kita itu melayan, Melayani. bukan hamba hamba kepada Tuhannya, bukan. Tapi kepada koyok jeragan ini lah. Murid kan jeragan kita. Sing bayar ya. Awalnya karena murid apa ya? Akhirnya urunan dalam murid. Iya, enggak ada Swasta Dia gitu. Bu Eni. murid. PGRI. Iya yang pulang murid itu kan. Sampai kalau bisa bawa murid dapat apa itu kan dikasih gitu. Terus saya tahu sejarahnya Ki Hajar Dewantara yang sampai beliau kayak pemikiran-pemikiran ini muncul itu ternyata dari pengalaman Anaknya di Paris dihukum di tangan. Iya. Dari pengalaman anaknya kemudian beliau Menuangkan dalam tulisannya ini terkait belajar. dan kalimat ini dibedah menjadi modul 1 sampai modul 3 yang diwujudkan dalam pendidikan CGP itu. Dan satu kalimat aja. Dari Iya, bisa satu dipreteli paragraf. jadi Iya, berarti. Jadi satu kalimat. Jadi modul 1 sampai 4 Iya. terakhir besok kalau nanti nanti malam. malam itu modul 2 kalau berarti modul 2 berkaitan dengan apa? Berkaitan sama pembelajaran diferensiasi itu konsep yang ada. Kodrat. Oh, Iya. kodrat yang ada. Diferensiasi. Jadi Masuk semua pokoknya. Makanya kurikulum merdeka itu kiblatnya. Gurmer itu kiblatnya. Kalau itu Bu, kalau kemarin yang Bu Desita dan teman-teman itu di pelosok itu kan Pak Fahri cerita katanya kelas 7 mau ini kurikulum apa nasional. Pak Fahri ada cerita. Iya tak? Kelasnya jenengan ada seperti itu. Pak Fahri kemarin cerita begitu. Nasional wacana atau belum Wacana. nanti cuma mau dilakukan kapan. Itu tidak merubah ini, Cuma malah namanya saja. kayaknya nanti Kemenak dan sama gitu. Itu loh, makanya nasional Iya karena itu kita menggandeng Kemenak. Kemdikbud dan Kemenak nanti. Soalnya iya, sekolahnya anak saya Mujahidin itu kemarin tuh baru kayak menyebar kayak apa ya kuesioner atau apa terkait mau transisi ke kurikulum merdeka itu loh. Terkait misalnya anak setuju enggak anak misalnya pulang yang lima Malam kerja terus pergantian kurikulum dan sebagainya. Ini baru kelas 1 sampai kelas berapa yang merdeka, yang nada kelas 9 itu masih tilas. belum merdeka. Iya, yang di depan kan mungkin gantian ngoten nang wis pundi nggih. Enggak bisa bareng. Baru seperti itu yang di bawah naungan depan. Tapi teman-teman guru-guru yang kita mohon maaf ya, yang mungkin kurang suka dengan perubahan itu mesti selalu mengatakan Iya, selalu negatif. negatif Iya. nanti Karena kalau kalau di tahu dalamnya tuh Manja-manja. iya, bagus Bu ya. harapan saya masih ada dan tetap selamanya masih ada ya. Ada
ada guru sini. Ada. Garai cengeng kak. Kak seru. Garai cengeng lemah. Iya ada yang berpikiran seperti Padahal kan ya mereka kan juga lainnya kan juga beda zaman ya. nggak bisa kita samakan dengan zaman kita. kita lain dulu. Zaman kemudian kan kalau kita tidak bisa disamakan. Tadi kontrak alam dan kontrak zaman. Ya, ini dasarannya gitu Bapak Ibu. Nanti mungkin Desinta. Oke. Wah, ini potensial Iya. sekali. Data. Belum kita menjawab untuk bisa melakukan motivasi positif. Janjinya kan saya suruh duluan, Ya. baru berarti nanti angkatan selanjutnya. Mungkin awalnya terpaksa nih, mungkin kayak saya Iya. dulu. Awalnya mungkin saya terpaksa, tapi secara terus mengikuti pembelajaran di sini ternyata memang wah, banyak sekali yang hal-hal yang positif buat diri kita sendiri dulu baru kemudian ke anak. Kalau terkait kebijakan ya mau banget lah sama yang diatasan. Kalau terkait sama anak-anak itu memang ya kita butuh tahu ilmunya dalam melakukan proses pembelajaran. Sudah sudah ya. Saya Oke, beda. ya sudah. Nggak cek gitu. Kenapa nggak ikut rekognisi? Hah? Rekognisi yang Nggak ada. TGP. Terus kemarin itu di kelas kita kok ada tambahan dari Iya, pekerjaan iya betul. Saya belum tahu jawabannya. Tiba-tiba ada di tengah-tengah lucu pula, ini kan sudah saya modul 1.4, tiba-tiba ada tambahan CGP. CGP 1 dari Lumajang masuk di kelas saya, di kelas 36 itu. Mungkin kelas yang lain disebutkan Bu Yuni, dimasukkan Bu Bu Yeni. Bu Yeni. Kok iso di tengah-tengah masuk ini ceritanya nih. Apa yang mana? Apa rekognisi kira-kira? Kalau saya sih menurut saya Bukan. mungkin dari CGP Lumajang kelas yang lain Dipindah. karena jadi full kelasnya lebih terlalu banyak dipindah ke yang kelas yang sedikit. Bisa jadi seperti itu. Kalau Pak Gofur Kelas Zoom dong, kelas Zoomnya. Iya, di kelas. Oh. Kelas itu satu fasil yang dibawahi Oh, satu fasil. fasil kan kita dua kelompok. Oke, 36 Nah, kelompok yang dari Lumajang itu ketambahan satu. 36 B ketambahan 1. Oke. Ini spesial Ibu. Kelas 36 Campur. ada di Jombang sama Teman-teman Lumajang. teman-teman yang lain kan Satu kabupaten. kabupaten Jombang sama-sama Jombang. Ya itu tadi memenuhi fasilnya masing anjir tadi dan bimbingannya. Aku setelah menyimak apa yang kita diskusikan tadi jadi Nyeternya. nggak masa ada keinginan untuk bergabung dengan kami di Mengambil Dia ilmunya. masih muda loh. Penggerak. Saya sudah seksi kok ya. Burung. Saya kecil. Yo belum, tidak bilang belum kok. Sudah seksi. Oh, rumah saya siji sih. Dua nenek. Saya 74. Hah? Saya 74. Kok Loh, 74? kan ini gitu kan. Nggak percaya. Berapa lama sih? Loh, Saya mesti. lihat kok aku ya gak percaya. Loh, 80. iya toh. Bila pandangan itu pandangan muda. Mulai. Itu. Mesti waktu. Kumpul ya masih asap dan Batasannya usia berapa sih? Bukannya sekarang nggak ada batasan Nggak ada, usia. nggak ada. Kalau CGP nggak ada. Nggak ada batasan Pak. Kakek seksi bilang. Atau tahun ini banyak dari kepala sekolah semua. Ya. Angkatan saya juga di kepala sekolah Pak Guru. Ada kemarin kita di SMA Iya. Datang. Banyak kepala sekolahnya. Angkatan sebelah. Pagi dari SD. Nggak tahu ya, kelompok A tidak sebelah kepala sekolah. Jauh menang-menang. Udah. Sudah cukup ya. Oke. Penutupnya kayak saya. Demikian sesi diskusi terkait dengan visi dan prakarsa perubahan oleh CGP atas nama Ibu Rina. Alhamdulillah ternyata berkesinambungan alias mendukung visi sekolah yaitu visinya SMP Negeri 5 yang secara kebetulan ternyata memang berubah setahun ini. Saya apresiasi sekali ini ternyata Ibu PP Bu Indah sudah langsung bergerak cepat. Iya. Oke, itu saja dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Ya, Burina pantunnya. Pantunnya. Ya. Oh iya, saya juga nggak paham. Kok saya mau benar. Jadi pantunnya Burina atau penutup? Enggak makanya. Oh. Burina beneran saya. Dadakan. Baik, pantun dari saya sebagai penutup, nggih. Pagi-pagi bertemu Bapak Solihan. Santai nih. Kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, saya ucapkan terima kasih saya sampaikan. Terima kasih nggih Bapak Ibu sudah bersama kita, saya dan Bu Putri di sini. Diskusi yang luar biasa sekali. Alhamdulillah ternyata visi saya sebagai guru penggerak selaras dengan visi kita di SMP Negeri 2 Jombang. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini menjadi sesuatu hal yang baru, menjadi sesuatu yang dapat memberikan hal positif ke depannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sukses lulusnya. Amin. C-nya belum jadi GP. Udah cuma foto bersama. Oh, enggak, Oh, nggih.